Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihat dengan nomor induk mahasiswa 19 12 10 166. Saya dari kelas PAI 5E. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pengelolaan kelas. Nah, sekolah juga mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi-potensi siswa agar mampu menjalani tugas-tugas dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial. Nah, sekolah juga sebagai organisasi kerja yang terdiri dari beberapa kelas. Nah, untuk menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan, sekolah sangat membutuhkan tenaga ahli dalam bidang mengajar, yakni yaitu guru. Nah, guru ini merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa sering dijadikan tokoh teladan. Nah, oleh sebab itu, guru memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu menguasai beberapa hal kompetensi yang dimiliki, termasuk kemampuan dalam mengelola kelas. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan menurut Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 bahwasanya pengelolaan kelas harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, guru mengatur tempat duduk sesuai karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Volume dan intonasi secara guru dalam proses pelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Nah, tutur kata guru ini santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Nah, yang ketiga, guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan keputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas ya. Selanjutnya yang keempat itu ialah guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kelima ini, guru harus menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang, baik itu agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Nah, yang keenam itu, guru harus menghargai pendapat peserta didik. Yang selanjutnya, guru memakai pakaian yang sopan, bersih, rapi. Nah, pada tahap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang disampaikannya, dan guru harus memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Nah, dalam perannya sebagai pengelolaan kelas, nah guru itu harus hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek sekolah yang perlu diorganisasikan. Lingkungan yang baik ialah bersifat menantang dan memicu siswa untuk belajar, memberikan ramah dan kepuasan dalam mencapai tujuan. Jelaskan terkait pengertian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan ini merupakan terjemahan dari kata manajemen, bahwa pada dasarnya penambahan kata ke dalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan. Nah, istilah Inggris tersebut lalu diindonesiakan menjadi manajemen ataupun manajemen. Nah, dengan demikian, pengelolaan kelas ini ialah merupakan suatu kegiatan yang berupa menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Nah, kemudian dalam pengelolaan kelas itu termasuk pula menertibkan peserta didik yang melakukan berbagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, ataupun suatu kegiatan yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan adanya pengelolaan kelas, maka dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran itu, meningkatkan prestasi siswa dalam belajar mengajar. Nah,
menerapkan pendidikan ataupun menerapkan pendekatan belajar yang kreatif, variatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu materi tujuan pengelolaan kelas. Nah, menurut Usman, pengelolaan kelas mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum. Nah, di mana tujuan umum ini, pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan khususnya itu ialah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, dalam proses belajar mengajar, guru pun harus hendaknya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang diberikan kepada murid-muridnya. Nah, tetapi guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan manajer atau mengelola kelas baik secara fisik maupun kelas. Dalam artinya, siswa di kelas ketika guru dapat mengelola kelas harus tercipta suasana yang kondusif sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, dalam pengelolaan kelas ini adalah merupakan kegiatan yang berupa menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Nah, kemudian dalam pengelolaan kelas ini termasuk pula menertibkan peserta didik yang melakukan berbagai hal kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar ataupun suatu keinginan yang menggunakan jalannya kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya pengelolaan kelas, maka peningkatan kegiatan pembelajaran ini meningkatkan prestasi siswa dalam mengajar. Nah, menerapkan pendekatan belajar yang kreatif, inovatif, dan variatif. Nah, tujuan pengelolaan kelas ini ialah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan bekerja dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait tentang pengelolaan kelas dari berbagai poin-poin, baik itu dari latar belakang, pengertian, serta tujuan pengelolaan kelas. Di sini ada beberapa sumber yang telah saya ambil terkait materi yang saya sampaikan, yaitu ada di atas sini. Mungkin itu saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.